yang terhormat dan yang mulia, bapak-bapak dari pengurus masjid dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada malam ini kita coba menganalisa salah satu daripada arkanul iman, yaitu salah satu daripada yang merupakan dasar untuk menjadi iman bagi seseorang manusia itu sesudah percaya kepada Allah dan Rasul, lalu adalah urut berikutnya percaya kepada kitab. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalimat percaya kepada kitab itu adalah satu ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap lapisan hamba-Nya melalui para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya adalah Al-Quran, merupakan salah satu daripada yang dimaksud dengan kitab yang diturunkan kepada para Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya Allah menyampaikan dan menyatakan seluruh ketentuan manusia, baik yang merupakan hablim minallah dan hablim minan nas. Hubungan hamba dengan Allah di dalam Al-Quran dilengkapi. Hubungan manusia dengan manusia dalam Al-Quran adalah memang cukup dengan ketentuan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, hubungan manusia dengan Allah adalah dua sisi. Pertama adalah hubungan manusia dengan Allah supaya mendapat kebahagiaan, dan yang kedua adalah hubungan manusia dengan Allah supaya tidak akan terdapat adalah kecelakaan. Demikian pula adalah bahagia dengan Allah Ta'ala itu akan ditempatkan di alam yang sempurna syurga. Demikian pula yang menyangkut dengan kerugian dan celaka itu, manusia akan diakhiri tempat di alam juga azab. Kemudian habli minan nas juga dua. Habli minan nas yang menyangkut manusia dengan manusia. Adakala habli minan nas satu dengan manusia yang menyangkut dengan perkawinan. Habli minan nas manusia dengan manusia menyangkut dengan ekonomi. Habli minan nas antara manusia yang menyangkut dengan hukum pidana dan perdata, itu habli minan nas. Dalam Al-Quran telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, juga tidak akan ketinggalan dalam Al-Quran diatur adalah hubungan manusia hidup di alam kedua. Persoalan kita hidup dengan alam pertama telah bisa dengan sesama kita melihat bagaimana yang menyangkut dengan hal yang terkait manusia dengan manusia, umpama yang menyangkut pernikahan, kita memaklumi. Menyangkut dengan adalah jual beli, kita mengerti. Menyangkut dengan hal yang lain, kita juga telah biasa menguasai. Tetapi hal yang terkait dengan alam yang kedua, akhirat itu, kita bukan tidak memaklumi, tetapi hanya kita mengetahui. Mengetahui dengan merasai itu agak jauh beda. Mengetahui adalah sekadar kita maklum yang bahwa hari kedua ada pergantian alam. Tetapi merasai adalah di samping kita memaklumi dan mengetahui, juga kita merasai. Merasa sesuatu itu lebih lezat, lebih puas daripada mengetahui sesuatu. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka sebagai pedoman Al-Quran, di antara lain dalam Al-Quran Allah menceritakan yauma tubaddalul ard. Pada satu saat saya akan melakukan pergantian alam yang berada sekarang. Alam yang ada sekarang satu saat juga Allah menukar alam dengan alam. Tubaddalul ardu bi ghairil ard. Manusia yang hidup di atas alam sekarang juga akan menukar alam dengan bukan alam yang sekarang ini. Bahasa Al-Quran menukarkan alam dengan alam yang kita wajib percaya beriman dengan kitab ataupun Al-Quran. Artinya manusia hidup di alam ini penuh dengan ketenangan, keamanan, kenyamanan dan hal lain. Pasti alam yang kedua juga hal tersebut diperlukan.
Manusia ini alamlah penuh dengan hal-hal yang memang diharapkan oleh manusia. Juga alam yang kedua itu manusia itu tetap akan memaklumi. Tetapi dengan kalimat tubaddalu. Kalimat yang dilakukan pergantian kita dengan memang maklum dan jelas harus kita maklumi. Manusia dan alam dunia senang dengan mendapat apa yang seharusnya didapati senang. Apa yang bisa dinikmati oleh manusia itu mendapat senang. Tentu kita lihat apa yang memang siapa yang merasai senang. Kalau yang merasai senang di alam dunia itu adalah jasmani, tubuh, maka sama dengan jasmani itu benda hisi, nampak dilihat. Lalu yang dapat menyenangkan jasmani itu juga benda yang bisa dilihat. Alam yang bisa dilihat adalah tubuh manusia itu merupakan benda yang bisa dilihat. Artinya yang dikatakan dengan tubuh yang dilihat itu bukan kedam benda maknawi tapi benda hisi. Oh tanging narupa itu hisi. Oh tageun narasa itu hisi. Ante tak-tok tepeh nasora itu hisi. Oleh kerana demikian setiap sesuatu yang sifatnya hisi baru dapat nyaman dan aman. Benda yang hisi sebagai alat untuk mendapat kenyamanan dan keamanan harus pula benda hisi. Artinya, kalau tubuh manusia ingin mendapat kenyamanan, yang tubuh itu benda hisi tentang yang kiban model badan, ada tengah kibar rasa badan, alat untuk nyaman badan pula harus benda hisi, kiban hi ija. Kiban licin ija, kiban ged bebak barang yang dah pakai ija. Barulah benda hisi itu nyaman dengan menggunakan benda hisi. Kemudian yang kedua adalah alam tubaddalu. Tubaddalu alam ini sia tukar. Kalau Allah menukarkan alam sama dengan alam kedua itu berlaku tidak seperti alam pertama. Sehingga dengan karena demikian Allah bicara dalam Quran wa tazawwadu. Itu kalimat Al-Quran. Kamu ini sebagai hamba saya kata Allah tazawwadu harus melakukan persiapan hidup. Tapi kamu yakini yang bahwa kamu akan hidup di dua alam, persiapan hidup itu harus kamu siapkan. Apa yang kita persiapkan sebagai perbekalan hidup? Tazawwadu, apa saja di mana kita hidup? Kalau hidup di alam dunia, tazawwadu yang menyangkut dengan dunia. Lalu kemudian hidup dunia itu hidup terbatas. Yang kita siapkan bagaimanapun pasti barang yang terbatas. Kalau demikian kehidupan manusia ini dibatasi oleh waktu dari sampai. Maka alat yang dapat menyenangkan juga manusia itu tazawwadu dari sampai. Karena adalah yang kita nikmati tidak terbatas. Maka yang kita gunakan alat terbatas. Sudahkah tinggal di situ? Yang tak pakai senang alat batah, ngan tak pakai senang alat batah. Kasenan tamah bersyukur supaya nyak licin. Tapi untuk barang terbatas dan untuk dipakai dari batah dengan waktu yang terbatas. Tubuh makhluknya tubuh yang terbatas. Tunsa sampai tulep lu terbatas. Lewat itu meninggal. Alat yang dipakai alat terbatas iaitu ija tablon di ujung bro. Itu terbatas. Kemudian adalah waktu yang kita sisihkan untuk mencari alat terbatas supaya dapat senang badan yang terbatas itu juga harus terbatas itu. Artinya kalaulah kita sepenuh hari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lama 24 jam, kadang-kadang 12 jam, maka jangan sepenuhnya kita gunakan untuk waktu yang terbatas. Itu biar mentauro pun tamita rezeki ke tubuh yang terbatas, ilu mentauro tengah baru piu. Jadi sama dengan dia, kita gunakan waktu yang tidak terbatas demi kepentingan terbatas. Ini kurang fair. Kurang fair. Kau salah, kurang good. Balik. Apakah alam kedua itu alam terbatas? Apakah hidup di alam kedua hidup terbatas? Tidak terbatas. Karena alam akhirat itu tidak akan ada batasannya. Kapan meninggal, kapan berakhir, tidak ada.
Berhubung karena demikian, kalau barang yang tidak akan berakhir, pasti yang kita cari juga alat supaya senang, alat yang tidak akan berakhir. Apa yang harus kita siapkan demi ketenangan tubuh yang tidak akan berakhir? Pasti merupakan alat yang tidak akan berakhir. Baru kita renjak. Dina tabi wataya supaya nyak bertemu barang yang hana habis, nyak senang barang yang hana habis. Pasti lebih banyak kita gunakan waktu untuk itu ketimbang. Kalau kesimpulan, habis wataya untuk udip di akhirat dengan untuk udip dunia benit bacut wataya untuk udip dunia. Punya udip dunia kira-kira 8 jam termeter rezeki, untuk kepentingan udip orang akhirat boleh lebih bacut 8 jam tu. Ini sudah ada perimbangan. Tetapi terbalik kenyataan ni, hana tu wataya tamita kepentingan hudip 60 tahun, tetapi terbatas 25 menit dalam satu hari semalam kita kerjakan untuk kepentingan yang tidak 20 tahun. Timbul nadanya, bisakah nyaman? Kalau bisa nyaman dengan 25 minit udipnya hana betah, dan kira-kira han nyaman umur 60 dengan menyokong kita dengan 20 ini sungguh tertukar ala pemikiran. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bisakah kita gunakan waktu yang lebih lama untuk ibadat? Hal tersebut perlu adalah menganalisa dan mencari cara. Bukan 24 jam kita bagi 3, 8 jam istirahat, 8 jam harkat, 8 jam ibadat. Jamnya 8, jenis ibadat tidak mungkin satu jenis. Dari jam 1, 2, 5 sampai 8 jam sembahyang tetapi enggak mungkin. Lalu kemudian baca Quran 8 jam nabi bayuh ana mungkin. Subhanallah 8 jam ana mungkin. Tetapi jumlah 8 jam itu kita bagi. Dengan sembahyang 3 jam sudah dikurangi 1 jam. Dengan minta rezeki 5 jam, rezekinya beri Allah Tuhan sama dengan sudah menggunakan untuk kepentingan udip 8 jam, dengan kepentingan udip hana betah jam. Demikian pula pergaulan rumah tangga, hal-hal yang lain. Semuanya yang kita gerak langkah demi adalah keuntungan sementara dan jangan kira-kira tidak ada kepentingan yang abadi. Menyamana bentuk semikir sungguh bijaksana. Sungguh bijaksana. Satu, apa di antara barang yang manfaat kepada alam kedua karena alam tidak terbatas? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bisakah barang yang terbatas kita manfaat pada hari yang kedua? Baik sebelah sagai dah semikir niku. Sebelah mentang alat yang hana batas dan pakai barang yang terbatas. Artinya bisa jadikah gedanya yang tapi nasihat, tak beri peringat, tak bantu orang yang kehanali. Di samping yauma tubadalul ardu negantau alam li Tuhan yang kan alamnya, takalan juga kiban bentuk menyo alam kagan tahu cara semikir li alam, cara manfaat alam, cara usaha alam juga harus dengan tahu nak. Sehingga keun pada orang yang kedua yaitu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang kedua kami ganti dengan hari pertama. Kalau hari pertama yang bicara adalah mulut, tapi hari pengganti nakhtimu afwahihim wa tukallimu aidihim. Yo hidupnya dengan babah pegahbah. Tapi orang akhirat dengan tubuh pegang pegahbah. Iyo hidupnya dengan punyung tukang demenga. Ante orang akhirat kan dengan punyung demenga nengku. Pakricik dengan badan je demenga nengku. Iyo hidupnya ante dapingat budep urang nengku. Orang akhirat tak akan mati pi mentang nama manfaat nengku. Itulah makna yauma tubadalul ardu. Justru karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, pakan kenyamanan ingat dalam bahasa Al-Quran apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lun bidhe ba kata Muhammad sebagai rasulun yang lu angkat untuk sampaikan aturan kepada seluruh lapisan makhluk, hamba lun dan umat kata fadzakir. Tolong beri pengertian dan beri kira-kira arahan. Kenapa geyu pingat li Allah Taala katanya fa inna dzikra, karena memberi peringatan itu tanfa'u pasti nama manfaat. Pastinya nama manfaat walaupun keberat so yang nama manfaat.
manusia mukmin. Kalau demikian memberi peringatan itu nak manfaat. Yang manfaat itu adalah pasti adalah mengingat nak manfaat, yang ikut manfaat le orang mukmin. Kalaulah kira-kira kan orang mukmin yang draw beri peringatan itu pasti nak manfaat, tetapi tidak dia mendapat adalah manfaat. Pakan hana manfaat, hana faedah antara pegah le orang, baik na tergambar orang pegah hana faedah. Nyokon tu. Baik na tergambar orang pegah sia-sia tu ke nangku. Tetapi puji kan sia-sia tu ke nangku. Pakricit kan mana sia-sia tu han manfaat tu nangku. Kesawan yang na manfaat tu nangku. Yang na manfaat tu adalah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau demikian, peringat pasti na manfaat. Bajan baru manfaat nyan peringat ke kedanya ontai peringat na manfaat, pinah hilai tifuatnya hanagat lan dada tinggal tifuat miman tu. Menyo tifuat hanagat tinggal lan dada. Yang kepegah dia dengku pegah hanya baik dah buat nyan salah naku. Lalu barang yang dipegah di dengku buat salahnya hana manfaat ke kedanya hana terhindar, menyo galon terpinah tifuat yang hanagat. Jino pegah kamu baik pegah. Kanya ya putih pinjam buat jenengku. Yang siplo dah orang pegah hana faedah naku. Pakan karena sifat yang hana dalam mukmin galam terhindar. Sifat angkuh galam gadah, sifat terkabur galam gadah, sifat galam gadah naku. Padahal sifat-sifat tersebut harus kita hilangkan dulu. Kata pinah sifatnya yang kepegah dengku nyanyo. Monyo yang kepegah nyanyo bakri, nyo baknanyo, monyo tapinah sifat yang kurang pasti akan terimanya dan pasti akan manfaat. Drone pegah karena faedah, di nanya tukang dengar karena manfaat. Sudah, balik. Na faedah tak pegah kurangnya, tadanya orang mukmin, sida orang mukmin aku. Katanya orang mukmin dengan iman aku. Apakah mukmin sekadar mata udip? Udip orang mukmin aku. Ada orang meninggal tapi orang mukmin aku. Ya udip dia mukmin aku. Karena dapat na Allah, dapat na Rasul, dapat na rukun iman, maka gedanya ke orang mukmin. Meninggal orang mukmin membalik nan atau mentang nan thot naku. Ya hudib orang mukmin, ante meninggal mentang orang mukmin mentang naku. Monya mentang mukmin dia meninggal mentang na manfaat pingat. Ngan pu da pingat yang yut ngan alat pingat. Putra yang alat pingat Rasulullah pegah fadzakir dengan Quran alat ingat. Bahkan karena Qurannya merupakan alat memberi peringatan kepada orang aku. Apabila Qurannya merupakan alat memberi peringatan kepada orang, dengan Qurannya nama manfaat. Baik orang mentang udip atau orang hanale udip aku. Menyamanan kali meninggal bakri, nya orang mukmin, nya orang mukmin. Ante pegah le orang udip, kurangnya ke hanale, na faedah aku, tanfa'ul mukminin. Dia dengar. Ini yauma tubuat dalul ard. Urau ka gantau alam ka gantau keadaan. Menyoborajih deh dengar syarat berudip, ante dengan gantau alam boleh jadi urang hana udip pideh. Na aneh ante katanya yang le malaikat tapi ingat nyo meno ka jawab, na aneh nyo urang mukmin. Yang kata pada mang lang kuburan nyo urang mukmin nyo na faedah nako. Deh dengar. Nak syarat berudip, nak syarat dengan gelinyung, nakhtimu ala afwahihim. Oleh karena demikian baik dianggap malaikat ke pegat pemeriksaan dalam kubur orang kerja nako. Kiban ke danyang nako. Horak ke damang nako. Pai kedua kanya ruang BO nako. Ini adalah menyetuh kenyataan sedikit itu memang agak sedikit aneh nako. Tetapi pada Allah Taala itu satu daripada dua kerja Allah Taala. Barang yang gehan kira-kira baik dah fikir gehan, barang yang ubud baik dah fikir ubud. Kalaulah barang raya nak ubud le Tuhan, boleh mendang. Baik ilai Allah naku. Yang pencipta seluruh manusia barang raya je ubud. Gambar peta Indonesia lang gantang urang naku. Kibalah lang gantang urang menggambar meremah Allah lam haib naku. Maka peta Indonesia lang gambar urang. Oleh karenanya menyaurung itu pegat kepenak. Kemudian gambar rumah lang kentong tukang nangko. Sira tukang nyai pegat gedung bertingkat 7 gambar lang kentong jilat nangko. Patah nangko.
Manyang kau bubut, menyonyau bubut pakri, jipu bubut ruang lingku, jipu bubut tameh kan ubi tameh nyau, ubi jarum tameh pakri, jipu bubut nangko. Urang itu bubut Tuhan nak tiada dan jerai ke nangko. Inilah persoalan betul enggak gaib dalam kubur nangko. Karena demikian, siapakah yang menjawab? Yang menjawab itu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kemudian yang bicara siapa? Bukan yang hak bicara. Yang hak menutup lidahnya, yang kegiat menutup jarawa. Oleh karenanya, apakah mesti manusia yang bisa bertutur? Tetapi tameh juga dia menutup. Bahkan karena asal Allah Ta'ala itu zat antaka kulla syai'. Siapa zat yang dia bertutur benda lain, yang bertutur tameh. Sudah kita riwayat baca. Luqmanul Hakim sudah tirau daripada orang yang memang jauh. Antara nijak beliau orang kalangan, orang kaya ikut Luqmanul Hakim tercok lonje kubah pakai ulai dia. Sawo orang kaya ni ko. Man pakai ham tutur ngan kita nyawa nangku, tadi kedim tutur le orang kaya nang pun masak kita nyawa nangku. Maka karenanya beliau adalah amtaka kulla syai'in. Dia kejak bana batai pegah nyopat long na batai nyo kacau long je kuban nangku. Man pakai bana nyo hana deuh menyonyan deuh hana pre dia tetepan ana batai tinggal kosong nang grau nangku. Dia je kali dengar kali dengar hanam tanah cau nangku. Berhubung karena uringan merupakan uring jid masuk amanah oleh Allah Taala, maka dengan sendiri bila daik kepada makam Rasulullah hantar nijak ipegah dia balam Muhammad pulin pakan je menutup, yang menutup itu adalah benda mati. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, ini salah satu daripada kira-kira kepercayaan yaumil qiyamah, termasuk adalah percaya dengan kitab, termasuk percaya dengan putra nana alam adu kubur. Sudah. Kalau sudah persoalan tersebut, kita kembali kepada Allah Ta'ala yang melakukan perubahan alam. Demikian pula yang melakukan perubahan tubuh manusia. Maka segala sesuatu yang dianggap gaib, kekun dalam Quran. Orang mukmin yu'minuna bil ghaibi. Itim patih dengan barangnya gaib. Na gedanyang. Kalau na gedanyang adalah parik saile, puatra yang gedanyang le urung yang gedanyang. Pajan gedanyang nengku. Salah satu daripada rukun iman, percaya itu ada soal mungkar nakir. Percaya nengku. Na soal mungkar nakir nengku. Kalau na soal mungkar nakir, pasti kalau tiap ada soal itu pasti ada jawaban. Menyetiap yang kalian na soal pasti na jenawab. Ada na jenawab, saya jawab nengku. Menyonan, apakah kita sudah mempersiapkan soal? Jawaban soal atau kalau terpersiapkan penyonan di alam dunia dah yang terutamakan mutulis dalam kitab supaya sistem cara dengan udip yang mudah. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talabahu minka. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talabahu minka. Yang paling god dan menggaduh wilayah, dan menggaduh hino dalam fana. Putra yang paling god dan menggaduh ji huruf sa. Oh kata lesawanya baru ada huruf dua. Khairu ma tatlubuhu, yang paling baik barang yang pertama kali kamu habisi waktu adalah apa? Ma huwa talabahu minka. Putra yang gedanyang buat tengok. Singa dan tenyang dia katanya sebagai orang mukmin, terdepu putra yang tenyang, padit menunggu padit tenyawa. Padit laban tenyawa, padit draw keluarga, padit draw namit. Nanya tenyang. Kalau yang gedanyang tak pegat jawaban yang kira-kira bersiap tenyang. Tetapi yang gedanyang kalau nanti putra tenyang. Kalau demikian utamakan belajar dulu barang yang gedanyang bagainya. Sesudah barang yang mesti jawaban singa, barulah masuk dalam urut kedua tamurna barang yang hadap jawab tinggal. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian merupakan satu langkah mundur, merupakan satu langkah hana sip tasmiki niku. Yang hana gedanyang singa hante watai atau ada kerja. Hante watai bat tamurna. Dengut barangnya lah tu muka terhut. Pun perit dah. Lom perit sa putrana lambat kayaknya. Je ke bahan motor pun je ke bahan tangan. Buku terbaca tu muka terhut. Kan salah aku. Tapi entah yang marah buka hanam sekret pi je jawab lawan aku. Yang yang putra lambat lawan pun ada. Ada yang lagi.
Tetapi memaklumi yang dalih yang katanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma nyo kabeh jeut murna putrana dalam bulan lebih lam gak jeut aku murna putrana yang dalam planet datah je putra dalam planet lebih lam jeut aku putra murna kira-kira miyuk tanah lain bak menyek gas putra dalam tak dalam jeut aku. Tetapi jangan habisi waktu untuk belajar itu karena itu tidak dipertanyakan hari yang kedua. Yang ditanya tidak ada persiapan. Monyo yang ditanya hana persiapan itu satu keanehan. Mau ikut Allah mengambil SIM test tetapi hana terteri rambu-rambu jalan nilai. Akhirnya tidak akan lulus dalam ikut testing niku. Ada hana lulus dalam ikut testing sama dengan dia apakah bisa ikut besok lusa. Kalau alam dunia itu boleh, tapi alam akhirat cubat dulu hana boleh niku. Kenapa hana boleh niku? Karena alam yang kedua beda dengan alam yang pertama. Garis perbedaan yang sangat mendasar, alam yang pertama adalah itu alam kasbi. Alam usaha. Sedangkan alam yang kedua itu adalah bukan alam kasbi, bukan alam usaha, tapi alam menerima. Oleh karena demikian, usaha yang kita usahakan di sini alam yang kedua adalah tempat pembayaran. Di sini kita bekerja, alam yang kedua itu wadah bayar kes. Kalaupun ada sedikit yang dibayar jino, ini merupakan adalah tanda jadi niku. Orang taat dijuk bacut senang di Tuhan, nyo tanda jadi niku. Tanda akan tuang di Tuhan. Allahumma ya ghani nibi rezeki di Tuhan. Karena saya pajo. Nyan dijuknya nyengkong tanda akan terima nuang danyo kau binan dengan tanda jadi. Di nanti Allah yang akan menyerahkan pada orang akhirat. Itu tergantung binayung barang. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Apabila menau bentuk dayakini, maka untuk hidup sementara di alam dunia yang menyangkut dengan akidah, wajib kita percaya Allah itu ada. Wajib kita percaya pertanyaan Allah melalui malaikat Jibril itu ada. Wajib kita percaya apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala itu ada. Wajib yang ditanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu ada. Kita ulang kembali. Hanale katanya oleh malaikat dalam kubur kerana hanale kerja. Hanale manfaat tapi gat kurang yang kamati kerana hanale udip. Dengan alasan kenapa? Kamu tidak sanggup akan memberi peringatan urung mati. Sang ayat Quran kau bukan hana sanggup urung mati. Innaka la tusmi'ul mauta wa la summat doa. Kamu Muhammad tidak sanggup kamu memberi ingatan. Memberi peringatan kepada orang meninggal tidak sanggup. Memberi peringatan kepada orang yang tuli tidak sanggup. Menyona urung pegah tak beri manfaat kurang tulai kurang yang tuli. Nah manfaat kurang yang mati bak katanya. Badelun mesti roh hana tebeh tu hana tebeh. Tetapi memberi manfaat itu bukan adalah pada kita. Walaupun Nabiullah Ibrahim yang hei kepada makam waktu selesai Kaabah, begitu Nabi Ibrahim selesai membangun Kaabah, apa kata Allah? Dan apa diperintah kepada Ibrahim? Ibrahim adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong lakukan bangunan Baitullah dan Kaabah. Kemudian tolong kamu panggil. Apa siapa yang saya panggil? Tolong kamu panggil manusia seluruh alam. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian memanggil seluruh manusia di atas permukaan alam dengan bahasa wa'adzim fin nasi bil had. Ibrahim telah selesai Kaabah, selesai ya Allah. Tolong panggil sebentar niku. Siapa yang saya panggil niku? Wa'adzim fin nasi fil had. Semua makhlukku dan hamba Allah. Tolong panggil supaya datang ke sini niku. Wa'adzim fin nasi bil had. Sesudah saya panggil dia datangku bisa datang. Yakti jalan pasti akan datang. Oh, dia kahoi ija. Gedayang Ibrahim edih dengar ya tangku. Pu dengar ke urusan kata Ibrahim. Draw ke urusan hoi. Pu dengar urusan long. Kan kata tukang hoi, kata tukang pendengar. Innama alaikal balak. Menyamanan menyana urang hoi ku urang yang kahana dalam kubur bukan pendengar nangku. Hoi geyu nangku ndam. Deh dengar urusan pendengar urang Allah. Baiklah urang yang kamati, urang udip tak pendengar dia nyawa tak pegah nak mati.
Baiklah urang yang kelar aku, urang yang deh punyung tak hai pakri. Ada anak Tuhan apa dengar. Tetap aja mepak motor, anak dia dengar terompet likut aku. Kalau demikian inilah yaumatu badalul ard. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Mengingat beginilah luasnya alam, begini luasnya agama, maka jangan adalah sempit di dalam pemahaman. Jangan sempit di dalam pemikiran. Sehingga adalah kenanya ukur urau yang kedua lagi urau pertama. Ulang. Kalau Allahnya akan bertanya, lebih baik kamu belajar dulu. Apa yang lebih baik kamu belajar? Ma talabahu minka. Apa yang dipertanya? Saya kira kesimpulan pun telah yang menakut. Bagi dua, yang dipertanyakan itu adalah yang pertama hablim minallah, siapa saya, dan yang kedua yang menyangkut dengan syariat. Menyangkut dengan usul dipertanyakan, menyangkut dengan furu' dipertanyakan. Kasalat bagaimana? Jawab dengan bagaimana ilmu. Kata turilun Tuhan na Tuhan, jawab bagaimana ilmu. Kalau demikian langkah awal belajar dulu yang menyangkut dengan akidah aku. Yang menyangkut dengan usul belajar lain aku. Usul mentang kengkeng tetapi ibadat hana pre-pre piyuh aku. Usul mentang kengkeng tetapi taat cukup sungguh tertulislah kitab aku. Apa yang tertulis? Yaitu apabila tidak lengkap dengan pokok dasar tapi lengkap dengan memang ibadat, ibadat tersebut belum dianggap pada posisinya. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dengan bahasa sama macam tu, usul itu merupakan adalah untuk takhalli, membersihi jiwa kita yang belum bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan furu' itu merupakan adalah tahalli, menghiasi, kalau istilah yang lebih mudah, mengetahui dasar usul yang bisa menjawab Allahu Rabbi. Siapakah yang jawab Allahu Rabbi? Hafalan atau memang lisan? Yang jawaban Allahu Rabbi itu keyakinan. Bagaimana kita yakini Allah itu? Demikian pula bagaimana kita yakini segala sesuatu yang menyangkut dengan keesaannya. Maka jawaban itulah yang akan menjawab. Yang menyangkut juga bagaimana keyakinan yang menyangkut dengan furu'. Jawaban itu pula lah yang akan menjawab. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila di dalam satu-satu pekerjaan, apabila dalam sesuatu bentuk ibadat kepada Allah Ta'ala, aku payah bagi cara aku. Makna payah bagi cara, ada menyangkut dengan murna takhalli. Yang menyangkut dengan tahalli, yang pun merunawa kiban batu sah semayang, alinya baru Allahu Akbar. Yang pun merunawa kiban Allah Ta'ala dan sawa, baru la ilaha illallah. Yang pun merunawa tah yang batu iman, maka andainya baru kira-kira batu yang tah yang batu pulain aku. Menyohan mau balik niku, urang Aceh keun awal saleh dua malam niku. Nyo tulis niku. Awal saleh dua malam ilmai dan ibadat mulai hanapa hidup niku. Kenapa nampak itu? Karena ibadat itu hasil ilmu. Ilmu itu hasil daripada belajar. Lalu kemudian sesudah belajar ilmu, sudah ilmu itu ada amalan, sesudah amalan saleh hana payah minta. Kerja saleh kan tiap minta nyolong pegat saleh, hana minta saleh. Tetapi saleh itu yang dicari amalan. Amalan bersih, amalan lumpang, kesalehan datang sendiri. Lagi hendak payah minta dari perut aku. Yang penting bu baju sekarang aku. Kali dah baju bu, nyotoh cara benar seketik dari perut. Hana pun minta aku. Bu dah baju dari perut terus kerawan aku. Demikian pula barang akidah hah gleh terus kerawan aku. Nyoba mutemu dari perut baik baju bu aku. Mau balik jam aku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, mungkin sisa waktu kira-kira je 5 menit. 5 menit menyona hal-hal yang perlu penantuk tadanya, insyaAllah tuan beri hotel 5 minit itu. Akhirnya kepada bapak-bapak dan guru-guru sekalian yang kadang-kadang ingin nanda waktu untuk melakukan menanggapi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.